Ada kan, ya apalagi waktu pertama-tama merantau ya. Jadi rasanya itu, kalau dulu kan saya kuliah itu masih ada kakak gitu kan, di perantauan kan, kakak saya juga satu kampus dengan saya. Dan ya tentu yang menjaga saya di situ kan pas waktu masih semester 1 gitu kan, kakak saya. Jadi kalau puasa, sahur kan biasanya kakak saya ke kos saya gitu kan, membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang masih maunya menonton channel The Guru Sejarah di 30 hari cerita Ramadan. Kali ini saya bersama Bapak Hakim. Ya. Selamat apa ini? Selamat pagi, siang, pagi, sore, atau siang, malam. Sore. Oke, siap. Ya, oke. Pak Hakim ini adalah partner kerja saya nih, teman kerja saya di sekolah. Dia adalah guru bahasa Indonesia. Iya. Benar. Dan dia katanya punya cerita pendek, bahkan puisi tentang Ramadan banyak banget katanya. Bener gak Pak Hakim? Gak bener. Gak bener. Oke. Pak Hakim ini aslinya dari mana Pak Hakim? Saya asli dari Pekalongan. Dari Pekalongan, Ya. kota batik nih. Ya benar. Nah, orang Pekalongan katanya nih kalau kalau ngabuburit ngebatik. Baru tahu saya Baru malahan. tahu. Emang ngapain aja kalau di Pekalongan ngabuburit ya? Kalau khususnya nih di desa saya ya, Ya. Di Pekalongan itu paling suka bukan ngabuburit sih sebenarnya. Kalau pagi itu kan biasanya habis subuhan tuh, biasanya sholat subuh berjamaah Ya. sama-sama di masjid, mendengarkan kuliah 7 menit dulu. Habis itu ya yang para remaja itu kan jalan-jalan. Jadi di desa saya itu ada satu jalan yang posisinya di tengah sawah. Nah, itu jadi biasanya setelah kuliah 7 menit jalan-jalan melewati tengah sawah itu jalannya. Ya lumayan panjang. Nah, pemandangannya itu Gunung Slamet. Uish. Jadi itu wah enak banget kalau semisal di desa. Nah, ya itu kenangan yang paling indah sih kalau menurut saya setiap puasa. Dan suasananya, vibes-nya wah berkesan Berkesan banget. Itu pas kecil berarti tuh? Iya. Jadi kan kalau saya itu tinggal di Pekalongan ya dihitung cuman sampai SMA ya. Karena setelah SMA kan saya melanjutkan kuliah ngekos. itu merantau di Solo. Jadi ya kenangan-kenangan sampai di SMA ya yang saya rasakan ya seperti itu ya, suatu puasa. Iya. Berarti itu pagi-paginya tuh di jalan itu berarti nongkrong-nongkrongnya tuh anak mudinya ya. Full penuh. Ya. Kalau sorenya juga rame di situ. Tidak terlalu banyak, tidak tapi terlalu malah kadang jadi ada yang malah buat balapan. Oh, kalau sorenya jadi malah saya ngerasa nggak enak gitu nggak kan. enak, nggak nyaman ya kalau pas sore ya. Malah jadi buat balapan. Sebenarnya yang balapan itu bukan warga situ, warga lain yang menggunakan fasilitas jalan itu. Iya. Dan meresahkan kan. Iya, sayang banget ya. Ya buat orang jalan-jalan santai, lihat-lihat pemandangan, ada yang jual beli, ini malah pakai balap-balapan, takut mencelakai ya kan. Benar. Apalagi kalau sekarang Bapak udah punya anak, kalau dibawa ke situ mendingan nggak mau ya kan. Tapi kalau pagi-pagi sahdu pasti. Wah, ya. enak. Udaranya masih sejuk, suasananya ya kalau Jakarta kan tahu sendiri, klakson sana sini, segala macam. Kalau di desa kan masih tenang. Ya. Itu SD, SMP, SMA tuh berarti ya di Pekalongan ya. Benar. Kuliah ke Solo. Iya. Jadi anak kos, jadi anak rantau. Biasanya sahur dibangunin, ya kan? Buat buka puasa bukaannya udah disiapin sama orang tua. Akhirnya nyari sendiri. Gimana tuh? Ada kultur shock gak tuh Pak? Jelas ada kan. Ya apalagi waktu pertama-tama merantau ya. Jadi rasanya itu, kalau dulu kan saya kuliah itu masih ada kakak gitu kan. Di perantauan kan kakak saya juga satu kampus dengan saya. Dan ya tentu yang menjaga saya di situ kan pas waktu masih semester 1 gitu kan, kakak saya. Jadi kalau puasa, sahur kan biasanya kakak saya ke kos saya itu kan. Ngebangunin biasanya. Kakaknya cowok? Ya. Oh, satu lingkungan berarti ya? Jadi ketokin doang? Iya, satu lingkungan kampung kan situ. Jadi diajak lah diperkenalkan, misal warung ini makanannya enak tidak, terus kan biasanya kalau misal sahur yang deket yang mana yang kira-kira tidak ramai tapi makanannya enak gitu. Dan itu ya
pengalaman pertama yang ya tadi Pak Dian bilang kan, yang biasanya dibangunin, disiapin makan, terus ini ya shock banget kan, yang harus pagi-pagi bangun, terus cari makan di luar, warung mana yang buka, yang kualitasnya bagus. Nah, itu sih ya berkesan sih pertama kali ngekos, pertama kali merantau. Iya. Gitu. Ya sama saya juga kan sekarang Jakarta ya. Kalau awal-awal pertama puasa tuh, awal-awal pertama puasa pasti susah. Ya nyari tukang dagangnya, nyari pedagang makanan susah tuh awal-awal. Baru misalnya 3 atau 4 hari setelahnya baru banyak gitu ya kan pedagangnya. Kalau pas sahur ya, kalau pas buka mah ramai terus. Kalau pas sahur tuh susah. Kemudian untuk udah deket-deket waktu libur nih kayak sekarang, udah deket-deket waktu libur, susah juga ya cari tempat makan buat sahur. Sama juga dulu pernah rasain. Bener, ya kan? Bener banget. Jadi ya sampai bisa dibilang keliling kampung gitu kan, yang daerah kampus itu kan. Jadi wah, mana nih kira-kira yang masih buka. Dan pasti kalau semisal kita menemukan yang masih buka, ya tentunya itu sepi. Dan itu yang buka warungnya ya warung apa namanya? Arkamsis itu kan, jadi kan ya udah seadanya saja, ya mau gimana lagi kan, udah pada yang lain udah pulang gitu kan, ya akhirnya ya sahur di situ, buka di situ, sahur di situ, buka di situ, padahal hari-hari terakhir itu kan udah kalau apalagi yang masih bocah ya waktu saya kecil tuh gitu tuh, akhir-akhir itu kan males ya puasanya ya. Bener. Makanan begitu lagi, aduh berasa pengen batal aja. Tapi untungnya enggak lah ya kita ya. Tapi Pak Kim pernah ya batal ya? Wah, itu kata Pak Bagus katanya pernah. Kenangan berkali-kali yang pingin dilakukan lagi. Aduh, jangan. X. Tidak lah ya. Tapi ya pastilah saya merasakan waktu itu juga kan. Ya mungkin karena ya khilaf dan sengaja juga pernah. Ya karena lingkungan ya. Ya lingkungan memang pengaruh sekali. Pengaruh sekali ya. Makanya ke anak-anak kita selalu ingetin ya, cari lingkungan, cari pertemanan yang baik. Benar. Jangan anggap kita cuma ngomong doang ya kan. Karena kenyataannya seperti itu. Harus ada pengalaman lah. Betul. Pengalaman kita tuh dibagi ke mereka gitu. Nah, terus Pak Hakim, untuk kuliah nih seperti itu ya, banyaknya lika-likunya. Berapa lama di Solo waktu itu? Ceritanya panjang. Ya, nggak apa-apa lah. Jadi ya 2007 ya saya kuliah. Ya, saya lulus malah 2015. 2015. Ya 2015 hitungannya. Wisudanya. Sudah. Tapi ya di situ banyak pengalaman yang saya ambil gitu kan. Jadi tidak sekedar hanya memperpanjang masa lulus. Tapi enggak. Ya mencari-cari pengalaman lagi ya. Sama ya sambil kerja juga ya. Iya benar. Apa sambil cari istri juga? Cari calon ya. Karena males capek ngerantau, makanannya disediain mulu, tidak disediain, harus nyari sendiri. Akhirnya, wah di tempat kos ini harus ada yang nyediain nih. Akhirnya nyari calon istri ya. Enggak ya. Oke, habis itu kemudian kerja. Kerja pertama di mana Pak Hakim? Habis kuliah? Kerja. Jadi saya nggak langsung ke misal kayak instansi sekolah atau mana enggak. Ya karena kan lulusan sarjana pendidikan ya. Jadi rentang waktu saya menyelesaikan kuliah itu kan sambilan saya jadi mentor di situ di kampus gitu kan. Mentor sebenarnya ada mata kuliah ada mata kuliah drama gitu kan. Nah di situ kampus itu ya bukannya kampus ya, jadi biasanya mahasiswa menyewa yang memang spesialis dalam dunia teater. Nah untuk melatih mahasiswa tersebut, saya tergabung dalam komunitas teater itu. UKM? Ya bukan UKM. Oh bukan, teater ini ya? Ya. Jadi seperti itu selama sepanjang saya di kampus. Solo ya? Itu seperti itu. Terus di ini. Terus kemudian saya memutuskan untuk menggantikan bapak saya di Bandung. Oh di Bandung berarti. Oh nggak langsung aja deh Pak Hakim ya? Enggak. Malah di Bandung ngapain itu? Jadi di Bandung saya gantikan bapak saya jualan baju. Baju apa? Daster itu di pasar. Pasti batik kan? Iya benar. Pekalongan ya kan? Benar banget. Oh gitu di Bandung. Bandungnya di mana? Di
Tagok apa ya? Tagok Apu pada Larang situ ya? Iya, pada Dekat Larang. situ ya. Ya, nah Iya, itu. benar. Oh, berarti di sana. Hmm. Terus akhirnya ngerasain lagi ngerantau lagi dong, tetap ngerantau di Bandung. Iya, benar. Jadi berarti benar ya, Solo, Bandung, Ya. akhirnya Jakarta sekarang. Jakarta sekarang. Berarti Hidup. bener-bener ya, pantesan banget, terngiang banget puasa di Pekalongan itu Bener. ya. Karena cuma sampai bener-bener SMA doang, habis SMA. itu enggak lagi. Enggak. Baiknya di sini. Jadi rasanya hidup di perantauan itu udah kental banget dah. Contoh ya. Jadi bagaimana harus cepat beradaptasi dengan Iya. lingkungan itu ya diharuskan gitu kan. Betul. Kalau nggak kayak gitu ya sudah mati kutu di perantauan kan. Betul. Mau apa jadi takut ini jadi takut itu. Betul. Harus tetap semangat ya. Iya. Nah, tapi kalau lebaran tahun ini nih, pulang kampung nggak nih? Ya tentunya pulang kampung itu kan jadi Tradisi ya? tradisi. Ya harus kita tradisikan. Harus ditradisikan. Iya. Ya saya pulang kampung dan di sini pulang kampung saya jadi 2 kampung. Kenapa? Ya karena istri saya kan orang Sombong punya tuanya- istri dah guys, Iya sombong dong. dia. Suka gitu emang teman-teman saya kalau ngomongin istri ke saya. Jadi istri saya kampungnya untuk orang tuanya itu di Sragen, terus saya di Pekalongan. Jadi nanti di Sragen dulu, nanti dibagi 2 kan, berarti kan berapa hari di Sragen, kemudian ke Pekalongan. Oh gitu ya. Tapi pasti mau napak tilas ya ke jalan yang itu, Nah, yang tadi. itu sudah saya rencanakan. Udah direncanakan. Karena kan anak saya sudah berusia 5 tahun kan, Iya. jadi sepertinya udah siap fisik nih Iya. untuk saya napak tilaskan dengan ya masa lalu saya di sana. Ini ayah di sini nih dulu Ya, gitu ya. ya. Oke. Tentunya Pak Hakim. sangat akan sangat menyenangkan kan. Ada anak, ada istri, wah. Sombong banget, kejek lagi ke saya ini intinya. Ya, begitu. Oke. Oke, Pak Hakim. Jadi intinya ya kita sebagai sebagai anak rantau yang berjauh-jauh dari orang tua tetap harus semangat ya. Ya, Karena benar. bulan puasa walaupun susah tuh pas ngerantau pas nyari sahurnya. Karena kita sebagai anak rantau kita susah nyari sahur tuh. Berbanding terbalik dengan pas di rumah di bulan puasa capek gitu. Tapi ingat di akhirnya ada hal yang menyenangkan begitu ya Pak. Iya, jelas. Dengan sabar nantinya jadi menyenangkan. Oke, gitu aja mungkin ya Pak Hakim dari saya Pak Hakim. Mohon maaf nih waktunya harusnya Pak Hakim cepat-cepat pulang ini. Gara-gara saya nih yang biasanya harus kita pulang jam 2, jadi lebih lama deh gara-gara ngobrol begini. Gak apa-apa Pak Hakim ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Ya, Hakim. sama-sama. Salam buat keluarga nanti kalau Ya. pulang kampung. Oke semuanya, terima kasih masih mau mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.